Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, anak soleh solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya sehat ya. Baik, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Untuk tema 8 ini fikihnya adalah tentang al-buyu dan al-khiyar. Ya, silahkan simak video dari Ustazah, simak baik-baik ya. Nanti kalian bisa melihat juga di buku kalian yang sudah kalian miliki ya, untuk memudahkan memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Ya. Nah, oke, anak-anakku semuanya coba perhatikan. Oh, ini Ustazah belum menuliskan di sini. Nih, perhatikan ya. Yang gambar ini ini adalah pasar tradisional. Nah, yang ini, yang B, nih belum dikasih tanda di sini ya, adalah pasar modern. Nah, coba perhatikan perbedaannya. Nah, oke, pengertian al-buyu. Nah, pada gambar A tadi menunjukkan gambar seseorang yang sedang berbelanja pada sebuah pasar tradisional. Sedangkan gambar B menunjukkan seseorang yang berbelanja pada sebuah pasar modern. Nah, baik gambar A maupun gambar B, keduanya itu sama-sama sedang melakukan kegiatan ya, namanya adalah al-buyu. Nah, apa itu al-buyu? Al-buyu artinya adalah jual beli. Nah, maksudnya apa? Tukar menukar barang dengan cara tertentu. Pada zaman dahulu, tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter, yaitu tukar menukar barang. Barter ini dilakukan saat mata uang belum dikenal oleh masyarakat. Ya. Nah, saat ini masyarakat telah mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jual beli dilakukan dengan menukar barang dengan dibayar dengan uang. Bahkan semakin kesini semakin berkembang lagi ya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu kredit ataupun cek ya, lebih canggih lagi. Nah, apa hukum al-buyu ya? Hukum al-buyu itu adalah mubah. Mubah itu artinya adalah diperbolehkan. Ya, al-buyu merupakan salah satu cara memperoleh rezeki yang paling disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi jual beli itu dihalalkan dan riba itu diharamkan. Nah, dalam jual beli itu ada perdagangan yang mabrur. Apa itu perdagangan yang mabrur? Yaitu perdagangan yang mendatangkan kepada kebaikan ya, dengan mengikuti aturan Islam. Itu adalah perdagangan yang baik, yang mabrur ya. Lalu hikmah disyariatkannya al-buyu ya, manfaat atau keutamaan disyariatkannya jual beli ya. Tentunya ada banyak manfaat yang didapat dari kegiatan al-buyu. Yang pertama, memperoleh rizki dengan cara yang halal. 2, memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, adanya tolong menolong ya. Tolong menolong sesama manusia. Yang keempat, mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam harta. Nah, itu ada 4 manfaat dari kegiatan al-buyu. Nah, kemudian ada rukun al-buyu ya. Al-buyu ini memiliki rukun-rukun yang harus ada. Jadi ketika seseorang melakukan jual beli itu harus ada ya, rukunnya itu harus ada. Bila salah satunya tidak ada ya, salah satu rukunnya enggak ada, maka jual belinya dianggap tidak sah. Nah, apa saja rukun-rukunnya ya? Yang pertama ada penjual ya. Jadi ada penjualnya, yang kedua adanya pembeli. Kemudian yang ketiga adanya akad, dan yang terakhir adanya barang yang dijual. Ya, rukun al-buyu ada 4, ada penjual, pembeli, akad, dan barang yang dijual. Nah, kita akan bahas akad. Apa itu akad? Ya, jadi akad itu adalah perjanjian atau ikatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Ya. Jadi seperti kayak omong-omongan, Bu, saya mau beli sabunnya.
Bu, saya mau beli bukunya, satunya harganya berapa? Nah, jadi ada pembicaraan ya, perjanjian. Oh, ini buku satu harganya 1.500. Nah, terus dalam akad itu bisa juga disebut dengan ijab qabul. Ya. Jadi ijab itu artinya penyerahan, qabul itu artinya penerimaan. Maksudnya apa penyerahan? Jadi saat penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang, sama-sama menyerahkan. Misalnya, Hanif membeli buku kepada Bu Homsa. Ya, Hanif bertanya kepada Bu Homsa. Nah, berarti ini ada akad. Ibu, buku satu harganya berapa? Oh, harganya 1.500, Mas Hanif. Saya beli 2 ya, Bu. Nah, oke, berarti 3.000 ya kalau 2. Nah, kemudian Hanif menyerahkan uangnya kepada Bu Homsa, ya kan? Lalu Bu Homsa ini menyerahkan bukunya 2, ya, beli 2. Berarti dikasihnya 2, diberikan 2. Nah, lalu Hanif ini menerima bukunya. Nah, berarti ini qabul. Kemudian Bu Homsa ini menerima uangnya. Ya, itu namanya qabul. Jadi saat Hanif menyerahkan uangnya, Bu Homsa menyerahkan bukunya, itu namanya ijab. Nah, sedangkan Hanif menerima bukunya dan Bu Homsa menerima uangnya, itu disebut qabul. Itu ya. Jadi akad itu perjanjian ya atau ikatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam akad itu harus memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama dipahami oleh penjual dan pembeli. Ya, jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama paham, sama-sama mudeng ya. Yang dimaksud oleh pembeli. Walaupun pembelinya itu misalnya cacat ya, misalnya bisu ya. Tetapi penjualnya ini paham ya. Misalnya pembelinya ini menggunakan isyarat mau beli ballpoint misalnya, berarti kan pakai isyarat tangannya seperti menulis kayak gitu ya. Terus nanti nanya pembelinya berapa kayak gitu ya. Nah, penjualnya berapa nanya. Terus pembelinya yang naudzubillah bisu ini tangannya mungkin mengisyaratkan 1. Nah, kayak gitu berarti yang dimaksud itu adalah beli ballpoint 1. Atau mungkin beli sabun ya. Ya berarti tangannya mungkin kalau bisu tangannya usuk-usuk ya ke tangan kayak gitu. Nah, yang dimaksud sabun. Nah, berapa kayak gitu. Yang penting dipahami oleh penjual dan pembeli. Lalu yang kedua, syarat akad yang kedua adalah adanya kerelaan oleh penjual dan pembeli. Ya, jadi tidak ada paksaan oleh penjual dan pembeli. Ya, kalau misalnya ini kok penjual atau pembelinya kok merasa terpaksa menjual atau membeli, maka nanti bisa dianggap tidak sah. Ya, misalnya nih Rizal misalnya memiliki jam yang bagus yang baru. Nah, kemudian oleh temannya bernama Eko ya menyuruh Rizal untuk menjual. Ini jual aja nih jamnya, nanti ini lakunya mahal loh ini. Nah, padahal Rizal nggak mau jual, tetapi dipaksa oleh Eko untuk menjual jamnya. Ya, maka kalau memaksa seperti ini berarti nanti jual belinya nggak sah ya, tidak sah. Tidak rela sih ya, jadi Rizal ini nggak rela, nggak mau menjual, tapi dipaksa. Nah, berarti kalau seperti itu jual belinya nggak sah. Seharusnya syarat akad itu adalah adanya kerelaan oleh penjual dan pembeli. Terus yang terakhir ada namanya adalah al-khiyar ya. Khiyar itu artinya memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Ya, mau lanjut jual beli ya atau batal. Nah, dengan khiyar ini seseorang pembeli ini dapat memilih untuk tetap melanjutkan jual beli atau mengembalikan barang yang telah dibeli. Itu ya. Jadi mau lanjut atau mau batal. Nah, itu intinya khiyar ya, milih lanjut atau mau batal.
Kemudian khiyar ada dua macam. Yang pertama khiyar syarat, yang kedua khiyar aib. Khiyar syarat yaitu khiyar yang dilakukan atas dasar syarat dari penjual dan pembeli atau salah satunya. Misalnya nih, nah nih di sini dicontohkan, ibu membelikan Zahra cincin, tapi Zahra nggak ikut. Nah, waktu itu ibu bilang sama penjualnya, Mbak, misalnya ini cincinnya tuh nggak cocok sama Zahra, nanti saya beli. Tetapi kalau misalkan nggak cocok, ternyata nanti kekecilan, nanti saya kembalikan ya. Nah, bilang sama penjualnya. Nah, saat sampai rumah ternyata dicoba sama Zahra. Wah, ternyata tidak cocok, terlalu kecil. Ya, nggak cocok, nggak pas kan? Maka Ibu Zahra bisa mengembalikan cincin itu kepada penjual. Karena apa? Karena sudah ada perjanjian, sudah ada syarat ya. Kalau misalkan nggak cocok, nggak muat atau nggak pas, bisa dikembalikan. Itu khiyar syarat, intinya ada syarat dalam jual beli. Nah, yang kedua khiyar aib. Nah, aib artinya itu adalah cacat atau rusak ya. Nah, maksudnya apa? Khiyar yang terjadi karena barang dagangan tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli, dan pembeli boleh mengembalikan kepada penjual apabila sudah ada perjanjian sebelumnya. Contoh misalnya nih, Budi membeli jam tangan baru di toko. Nah, sebelum berpisah, Budi dan penjual itu bersepakat. Nah, jika ada kekurangan ya atau cacat atau aib pada jam itu, maka boleh dikembalikan dalam waktu tertentu. Nah, sesampainya di rumah ternyata ada cacat pada bagian penguncian. Ya, setelah dipakai dicoba, loh ternyata ini mungkin kunciannya tuh nggak bisa. Setelah itu Budi mengembalikan jam tangan tersebut dengan jam tangan yang lain, berarti ditukar. Ya, misalnya lagi nih kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu itu membeli gas pada warung tetangga. Nah, kalau membeli gas kan nggak dicoba dulu ya. Tahu-taunya pas sampai rumah, pas dinyalakan ke kompor nggak jadi. Wah, kok nggak bisa? Ini karena rusak pada yang merah-merah di dalam itu. Nah, atau mungkin kenapa gitu ya, maka boleh dikembalikan ya, karena ada kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli. Nah, boleh dikembalikan, ditukar dengan yang lain. Itu khiyar aib ya. Jadi karena ada kerusakan atau cacat pada barang dagangannya. Oke, demikian untuk materi tentang al-buyu dan al-khiyar ya. Silakan kalian pahami baik-baik video ini. Kalau tidak, baca di buku yang sudah kalian miliki. Terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf ya, untuk tugasnya nanti menyusul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.